itu. Kita kira-kira bulan Januari 6 saya coba-coba buat daftar ke LPK itu. Waktu itu pas wawancara itu sih yang penting kita suara itu jelas, lantang lah, bahwa itu semangat. Kan kita kan udah waktu wawancara kan udah itu sih tanyain kamu di Jepang mau kerja, mau minat kerjanya di mana, di bagian apa, kan udah di Untuk part selanjutnya, berdua lanjutan dari video sebelumnya. Mari kita simak video berikut ini. Berarti setelah dari LPK itu kan kayak menyediakan form tuh, nanti dari calon kandidat tenaga kerja itu ngisi biodata, terus berdasarkan minat gitu kan, minat mau masuk ke bidang mana, entah mungkin banyak ya pilihan. Kalau di Indonesia kan tipikal pekerjaan itu kan ada yang di darat, ada yang di laut, ya secara garis besarnya itu. Nah setelah ngisi form itu kita kan menentukan nih, saya pengen di darat aja lah, misalkan gitu kan, saya pengen kerja di darat aja, kan ngisi form. Nah nanti baru dari LPK-nya itu yang mengklasifikasi lagi, oh ini anak cocoknya di daratnya di mana nih, apa nanti di pabrik, apa nanti ya mungkin tadi buruh harian lepas, buruh lapangan gitu kan, kayak gitu, di konstruksi atau apa. Nah itu proses itu gimana tuh cerita itunya? Jadi pas setelah ditunjuk, nanti kamu masuk di perusahaan ini, bagian ini, bidang ini gitu. Proses itu sih setelah pelatihan 2 bulan itu sih, ada yang pas pelatihan 2 bulan itu udah dapat perusahaan, udah ditentuin kamu kerjanya di sini, kamu kerjanya di sini. Ada yang juga habis pelatihan itu belum dapat perusahaan, yang 2 bulan itu perusahaan belum dapat lah, belum tentu berangkatnya kapan belum tahu. Kan belum dapat perusahaan sih kan, belum tahu berangkatnya kapan. Habis itu 2 bulan selesai, ada yang udah dapat, ada yang belum lah. Habis itu pulang ke rumah, berarti nunggu di rumah, nunggu panggilan dari pihak sananya. Yang cerita pahitnya kayak gitu. Habis latihan 2 bulan itu belum tentu berangkat, soalnya belum dapat perusahaan. Itu cerita pahitnya. Kalau cerita manisnya, kadang-kadang sebelum 2 bulan itu, sebelum pelatihan yang dasar itu, udah dapat perusahaan, udah ditentuin, belum panggilannya itu buat kamu kerja di sini mau gak gitu. Kalau mau ntar bulan tanggal sekian, bulan sekian kamu pelatihan dasar, buat pelatihan dasar gitu. Itu udah dapat perusahaan, pelatihan dasar udah dapat, udah berangkat tapi udah pelatihan dasar tapi udah dapat perusahaan. Itu ya ada, itu cerita manisnya. Cerita pahitnya itu ada yang nunggu berapa bulan baru dapat perusahaan, baru berangkat lagi buat pelatihan lanjutan. Itu yang ya ada. Ada yang nggak, yang udah nunggu 2 bulan, 3 bulan, terus pada akhirnya berangkatkan gitu. Kalau semua nggak ada. Ya. Cerita pahitnya itu udah pelatihan, udah dapat perusahaan, tinggal berangkatnya, tapi CI-nya nggak keluar. CI itu apa? CI itu namanya itu apa ya? Apa sih, kayak si identitas gitu? Enggak, namanya izin tinggal di Jepangnya. Izin. Kayak semacam kayak yang saya tahu nih ya, paspor itu kan ada 2 jenis, sebagai pekerja atau wisatawan ya gitu kan. Itu bener nggak sih? Itu buat paspor, namanya visa. Visa. Visanya udah keluar, tapi CI-nya belum. CI itu buat kita tinggal di sana. Sebagai pekerja gitu. Sebagai pekerja, sebagai apalah, kan CI-nya belum keluar. Kalau belum keluar, nggak bisa berangkat. Gitu. Ada yang udah dapat, terus di perusahaan misalnya lagi kena masalah, itu dipending. Ada yang setengah tahun, ada yang 1 tahun gitu. Gara-gara perusahaan di sananya itu lagi kena masalah, lagi krisis lah gitu. Jadinya nggak berangkat. Sampai ada yang udah pelatihannya 4 bulan, tinggal udah senang-senang yang mau berangkat, tinggal beberapa harinya di cancel gara-gara perusahaannya itu
nggak Siap krisis lah. lah, belum siap krisis, Kayaknya baiknya bahasanya di hold, nah ditahan gitu. ditahan dulu, ditahan sana ya kira-kira 1 tahunan lah, ditahan 1 Paling tahun. lama itu. Paling lama 1 tahun. Ditahan 1 tahun, habis itu cari yang dia LPK-nya itu cari penggantinya lagi, kira-kira 1 tahunan ngurusinnya gitu, cari kira-kira yang khusus, yang cocok buat orang siswa ini, dosen apa Ya, gitu. siapalah, apalah ya gitu lah ya. Itu pahitnya gitu. Berarti setelah proses itu semua, nah waktu itu Mas Abi langsung berangkat tuh. Pas setelah pelatihan kedua itu Langsung kira-kira buat persiapan seperti enggak 1 minggu, pas minggu. 1 minggu buat persiapan doang itu, persiapan ini itulah buat bawa ke sana. 1 minggu baru berangkat langsung. Berangkat sana, dan waktu itu sampai sana nih, sampai sana berkas-berkas sudah oke. Nah pas pada waktu sampai sana itu, secara proses kerja di sana kayak di sini nggak ya? Kayak di sini kan ada istilah, itu kamu training dulu, kamu nanti kerjanya itu bagian ini ada senior lah, bahasanya senior, nanti kamu diajari sama dia tentang proses kerjanya kayak gimana gitu. Itu ada proses kayak gitunya atau memang bahasanya di sana itu ketika kita datang itu udah siap gitu loh. Proses trainingnya sih masih ada lah, kan kita kan orang apa ya, orang awam. Kalau di sana sih ya trainingnya pasti ada, pastinya ada training. Kan kita kan awam lah, belum tahu kerjanya seperti apa, desainnya bagaimana, kan belum tahu. Kan datang ke Jepang kan masih ada pelatihan bahasa lagi di sananya 1 bulan, pelatihan bahasa 1 bulan sama orang Jepangnya langsung lah, biar kaku waktu ketemu orang Jepangnya itu, nggak kaku lah. Intinya pelatihan bahasa lagi sama orang Jepangnya langsung biar mantepin bahasanya. Oh berarti bahasanya itu kayak daily activity gitu kan, kayak kita kehidupan sehari-hari ini dari mulai bangun tidur ya kan, proses nanti di sana setelah bangun tidur itu ngapain aja, yang daily activity itu dulu ya kan. Jadi nggak langsung sana itu kamu kerja misalkan di bagian konstruksi atau di bagian mana nih langsung pegang apa, itu enggak ya. Jadi prosesnya penyesuaian lingkungan gitu. Kan kita kan orang Indonesia kan beda lah budayanya, sana sama sini kan beda, terus bahasanya juga beda. Nah makanya 1 bulan di sana itu belajar itu semua, sama penyesuaian ini itu, ke cara-cara peraturannya gimana, cara-cara jalan kaki gimana, penyesuaian jalan kaki itu seperti apa gitu kan, beda-beda. Kalau di sana ya penyesuaian dulu 1 bulan, di situ keluar dari latihan itu 1 bulan ke perusahaannya ya masih pelatihan, masih training ya gitu. Kira-kira paling lama ya kira-kira 3 bulan, paling lama sama langsung orang Jepangnya, bukan sama orang Indonesia. Kalau gitu perusahaan saya sih kayak gitu ya. Jadi kondisi kerja di sana tuh kayak gini nih kayak gini nih, cara-caranya kayak gini nih. Jadi setelah proses 3 bulan itu tadi sebulan itu untuk masa penyesuaian lingkungan, terus nanti 3 bulan untuk masa penyesuaian terkait jobdesk gitu ya, jobdesk kerjaan itu gimana. Setelah itu proses paling lama itu penyesuaian ya. Kayak kita kerja di Indonesia pun mungkin nggak jauh beda sih secara konsep dasarnya gitu kan. Kita kan penyesuaian lingkungan kerja ya kan, rekan kerja ya kan, terus sama atasan dan lain sebagainya. Terkait job desk kita masuk gini gitu kan. Mungkin kita dulu dengan basic benar-benar nol, kita nggak tahu tentang bidang ini, kita nggak tahu ini harus gimana. Kita pun mungkin kalau di rumah sendiri pun belum tentu mau gitu kan, apalagi melakukan begitu banyak hal. Dari situ kan kita perlu penyesuaian sampai akhirnya hal itu memakan waktu. Nah di sana pun sama nih. Dulu pas pengalaman dari Mas Abi itu kayak berapa sih, butuh waktu berapa bulan untuk
akhirnya ternyata kayak gitu. Oke. Gitu. Maksudnya dari diri sendiri itu akhirnya kerjaan seperti ini, akhirnya harus seperti ini. Kalau penyesuaian kerjanya sih kira-kira 3 bulan sih kalau saya. 3 bulan cukup. 3 bulan cukup, itu udah dilepas kan. Udah dilepas kerjanya lah, kamu orang Jawa itu udah percaya sama saya, kamu kerjanya ini udah bisa, itu dilepas ini kira-kira 3 bulan. Kalau penyesuaian sama bahasa itu kira-kira 1 tahunan lah. 1 tahun itu tingkatannya gimana? Tingkatnya Kita itu udah paham orang itu ngomong apa atau cuma sekedar kita ngerti gitu, cuma ngerti. ya, yang satu kita udah paham lah kira-kira itu ininya maunya ngomong apa, mintanya apa, dengerin oh ininya ini kira-kira 1 tahun. Terus kira-kira kita bisa jawabnya lah, bisa jawab itu hari Ya komunikasi bareng. komunikasi bareng. Kira-kira itu sekitar 2 tahunan. 1 tahun baru bisa komunikasi bareng. Jadi bahasa 1 tahun itu kita baru menjadi audiens mendengar, tapi kita maksud perintahnya apa gitu. Tapi buat ngomongnya itu masih susah. Mau ngomong ini gimana ya, mau ini gimana ya, susah lah. Sempat ada rasa mikir kayak gini kan, ya ngomong ini gitu kan, takut nanti salah atau mungkin salah makna gitu kan. Jadi ada semacam gap ya, dimana kita mengungkapkan sesuatu, kita kepikiran ini maksudnya apa, tapi menyesuaikan apa ucapannya itu yang susah gitu kan. Nah itu selama proses mungkin katakan dari 1 tahun kita belum bisa paham apa yang dimaksud dari orang Jepang katakan gitu kan. Nah selama daily activity ini gimana? Kayak kita kerja kan nggak mungkin kalau kerja terus gitu kan. Pasti sewaktu-waktu kita ada hari libur atau mungkin hari libur yang cukup panjang 2 atau 3 hari gitu kan. Nah itu aktivitasnya gimana? Aktivitas kalau buat keluar dari itu sih, kan saya kan di sana kan ada kelas yang udah lama di sana lah, kan udah tahu seluk-beluk Jepang gimana caranya keluar ke sini lah gitu. Terus cara-cara naik kereta di Jepang seperti apa, cara-cara naik bis di Jepang seperti apa, kan kita kan udah ada kelas yang udah lama di Jepang kan, nanya-nanya lah ini caranya gimana, cara-caranya ke sini gimana, caranya ke situ gimana, cara-cara kan beda-beda sih. Kan di Jepang kan jalur kereta kan banyak sekali sih. Ada yang ke sini ke situ lah, ada cara-cara pindah keretanya itu caranya gimana gitu. Kayak bahasa transitnya gitu ya. Transitnya itu gimana caranya, biar tujuannya itu nggak nyasar lah. Kebablasan atau malah mungkin jauh ke sana nggak tahu gimana ini gitu. Jadi selama masa daily activity itu pun, nah secara pribadi itu kayak Mas orangnya cenderung pengen traveling nggak? Kayak orang kan mungkin jauh-jauh ke Jepang, masa iya mau cuma daily activity-nya, kegiatan sehari-harinya cuma di mes ya atau di kontrakan, berangkat kerja bisa pulang, apa nggak ada kegiatan selain itu, kayak misalkan ke mall gitu atau ke tempat apa kayak gitu? Kalau saya sih kan tinggalnya kan di Yokohama lah. Yokohama kan itu daerah mana itu? Itu daerah kira-kira seperti Jakarta sama Cikarang kayak gitu lah. Dekat-dekatan ya gitu. Masih satu kawasan ya gitu. Kan saya kan ini di Yokohama. Terus kan dekat sama Tokyo sih, kan biasa kalau liburan paling perginya ke Yokohama, kalau nggak ke Tokyo. Itu kira-kira 1 tahunan sih, 1 tahunan udah pergi ke sana sini lah. Baru di situ sekitar kira 2 tahun 3 tahun udah bosen mau pergi kemana gitu. Ya kalau liburan ya mesti kan udah tahu lah. Oh pak, kira-kira ya perginya ke sini udah bosan, kira-kira ke situ paling ya kayak gitu lagi. Sini bosan sih. Enggak berpikir untuk kayak kita explore nih